Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil qail fi qissatil Isra wa mi'raji sayyidil qabail wa sahibil fadail. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus orang tua kita semua, sepuh kita dan panutan kita, guru kita yang tercinta Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa arda. Famatanallahu bituri hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini begitu banyak para habaib dan para kiai. Di sini ada Habib Muhammad bin Syahab, ada Habib Abdurrahman As-Saggaf, ada Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan masih ada habaib-habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita kepada mereka. Kita berterima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Teristimewanya untuk segenap pengurus maupun jamaah daripada Masjid Nurul Iman
Begitu juga kepada keluarga besar daripada Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf yang telah mengeluarkan segala tenaganya, mengorbankan waktunya, energinya dalam rangka untuk mensukseskan acara ini. Kita doakan semoga mereka-mereka semua yang telah ikut andil dalam melancarkan dan mensukseskan acara ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, malam ini kita ada di penghujung bulan Rajab. Kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dan setelah itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa merasakan rahmat dan barakah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang dirindu oleh para orang soleh. Bulan yang sangat dicintai oleh para aulia as-salihin. Bulan yang betul-betul disambut dengan penuh kebahagiaan oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan tersebut amal ibadah kita ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah, bulan tempat berlomba-lombanya umat Islam untuk melakukan aneka ragam kebajikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua akan bertemu dengan bulan Ramadan dan mendapatkan rahmat, barakah dan maghfirah Allah di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ibail kiram, bulan Ramadan disebut Syahrus Siyam sebab di bulan itulah umat Islam diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qiyam karena di bulan itu banyak sekali umat Islam yang berlomba-lomba untuk menegakkan sholat malam dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan disebut juga Syahrus Sabar, bulan kesabaran, karena di bulan itulah kita dituntut untuk lebih banyak bersabar di dalam melaksanakan ibadah puasa kita maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Rahmah karena memang Nabi yang memberitakan bahwa 10 hari pertama daripada bulan Ramadan adalah 10 hari yang penuh dengan rahmat. Dan bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah karena memang Nabi juga yang mengabarkan kita bahwa 10 hari kedua dari bulan Ramadan Allah melimpahkan begitu banyak maghfirahnya, pengampunan untuk para hambanya, saudara. Dan bulan Ramadan disebut juga bulan pembebasan dari api neraka, itqan minan nar. Kenapa? Karena memang Nabi memberitakan kepada kita bahwasanya ada janji dari Allah. Mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan dibebaskan dari api neraka dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, bulan Ramadan
juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya yang kita bacakan barusan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang untuk pertama kalinya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia yang berisikan keterangan dari aneka ragam petunjuk, dan dia merupakan Al-Furqan, merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang taat dengan yang maksiat. Saudara, itulah bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya di bulan Ramadan, berapa banyak umat Islam di berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sekaligus untuk menghatamkannya. Motivasi untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan motivasi di bulan yang lain, saudara. Karena itu sebulan lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, keberkahan di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal. Saudara, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk pertama kalinya di bulan Ramadan adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab suci la raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan. Ini pernyataan dari Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja dengan Al-Quran, yang ragu sedikit saja dengan kebenaran Al-Quran, faqad kafar, maka dia sudah kafir, keluar dari Islam, saudara. Maka itu hati-hati Pak, hati-hati Bu, jangan main-main dengan keimanan terhadap Al-Quran. Setiap orang yang mengaku sebagai orang beriman, yang mengaku beragama Islam, wajib meyakini akan keautentikan Al-Quran, otentisitas Al-Quran, keaslian Al-Quran, kebenaran Al-Quran, sedikit pun tidak boleh diragukannya, saudara. Dan wajib setiap umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Kata Nabi dalam hadis tersebut, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pedomannya, diletakkan di hadapannya untuk diikutinya, qadahu ila jannah, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa man ja'alahu wara'a dhahrih, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia enggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, dia enggak mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman, enggak. Bahkan dia perolok-olok Al-Quran, saudara. Dia enggak menjadikan Al-Quran sebagai prinsip hidup dia. Maka Nabi mengatakan saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjorokkan dia ke dalam neraka jahanam, saudara. Na'udzubillah min
Mendalik. Begitu saya mau tanya semua di sini, mau masuk surga? Mau masuk surga? Kalau begitu siap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Siap tegakkan Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan jangan sekali-kali memperolok-olok Al-Quran, saudara. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, saudara, maka dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam, saudara. Nggak boleh sembarangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Makanya kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah, atau kita lihat dalam surat Al-Buruj. Saudara, dalam surat Al-Buruj Allah menyatakan faqala ta'ala bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang majid, yang sangat mulia, sangat agung, sangat suci, yang dipelihara, dijaga oleh Allah di dalam lauhil mahfuz. Saudara, dalam satu tempat yang begitu terpelihara, yang begitu mulia, yang begitu tinggi di sisi Allah, saking mulianya Al-Quran. Sementara dalam surat Al-Waqi'ah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan faqala ta'ala tentang Al-Qurannya, saudara, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharu. Shadaqallahul azim. Saking mulianya Al-Quran, Allah nyatakan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab suci ini adalah kitab Al-Quran yang sangat mulia, yang sangat suci, yang sangat agung. Saudara, fi kitabim maknun, yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, di dalam kitab yang betul-betul terpelihara dengan inayatullah. La yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka-mereka yang suci, saudara. Masya Allah, sepakat ulama, tatkala Al-Quran ada di lauhin mahfuz, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendekat Al-Quran kecuali para malaikat yang mulia lagi suci, saudara. Selanjutnya, para ulama dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sepakat, saudara, kemuliaan Al-Quran bukan hanya di lauhin mahfuz, tapi bahkan setelah diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi, kemuliaan itu tetap tidak terputus, sehingga mushaf Al-Quran di kalangan ulama madhab Imam Syafi'i tidak boleh disentuh kecuali oleh manusia yang bersih, yang tidak berhadas kecil, apalagi hadas besar, saudara. Jadi supaya Anda tahu kenapa madhab Imam Syafi'i melarang orang yang gak punya wudu jangan coba-coba menyentuh mushaf Al-Quran, saudara. Saking sucinya, saking agungnya, ini yang dijadikan dalil oleh para a'immah asy-Syafi'iyah, la yamassuhu illal mutahharun. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Saya tanya sekali lagi, Al-Quran itu mulia tidak? Agung tidak? Suci tidak? Siap bela Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Saking mulianya Al-Quran, saudara, bukan hanya tidak boleh disentuh,
kecuali mereka yang bersih lagi suci. Tapi juga saudara, Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah dari segala kemungkinan pemalsuan. Sesuatu hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada kitab suci yang lainnya, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat ini? Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikra. Adzikra itu adalah Al-Quran yang isinya adalah peringatan, saudara. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaganya. Ini jaminan dari Allah kalau Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah sehingga sampai hari kiamat tidak akan pernah ada satu makhluk pun yang mampu untuk memasukkan Al-Quran, saudara. Tidak ada. Lalu bagaimana cara Allah menjaga kitab suci Al-Qurannya? Saudara, di antaranya, saudara, Allah jaga Al-Quran dari pemalsuan dengan Allah memberikan kepada banyak hamba-hambanya yang dipilih untuk menghafal Al-Quran, saudara. Saat ini di atas muka bumi ini nggak kurang dari 1 juta muslim yang hafal Al-Quran di mana-mana, mau di negeri Arab, di India, di Pakistan, sampai ke Nusantara. Bahkan banyak anak-anak kaum muslimin berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Adanya para penghafal Al-Quran itu merupakan salah satu cara bagaimana Allah menjaga Al-Quran dari pemalsuan. Jangankan dipalsukan, saudara. Beberapa belas tahun yang lalu di Indonesia pernah terjadi ada mushaf Al-Quran salah cetak. Bukan dipalsukan, saudara, enggak sengaja. Salah cetak. Salah cetaknya cuma 1 harokat, bukan 1 kata. Bukan 1 ayat, bukan 1 surat. 1 harokat salah cetak. Begitu mushaf tersebut disebarkan di tengah masyarakat, saudara, oleh Kementerian Agama, tidak sampai sehari salah cetaknya ketahuan. Ada yang hafal Al-Quran baca itu, saudara. Lihat kebet-kebet itu mushaf baru, saudara. Tahu-tahu ketemu 1 ayat, dia baca beda dengan hafalannya. Dia ulangi lagi, ganjil, saudara. Kemudian dia lihat mushaf-mushaf yang lama, dia periksa, dia cocokkan, ternyata betul salah cetak. Segera dilaporkan ke Kementerian Agama. Hari itu juga mushaf tersebut langsung ditarik dari peredaran, saudara. Bayangkan, jangankan dipalsukan, salah cetak 1 harokat langsung ketahuan. Ini adalah kuasa Allah, ini adalah penjagaan Allah, ini adalah pemeliharaan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk memasukkan Al-Quran. Maka itu saja, Al-Quran itu agung tidak? Suci tidak? Mulia tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Kitab suci yang lain Allah tidak berikan jaminan sebagaimana Al-Quran. Makanya Injil dipalsukan orang, Taurat dipalsukan orang, Zabur dipalsukan orang. Akhirnya sekarang kita tidak menemukan lagi Zabur yang asli, Taurat yang asli, Injil yang asli. Allah ceritakan dalam Al-Quran apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka memasuk-masukkan kitab sucinya, mereka ubah-ubah, mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurangi. Akhirnya yang asli tidak ditemukan lagi, saudara.
berbeda dengan Al-Quran. 15 abad sudah berlalu dari pertama kali Al-Quran diturunkan hingga hari ini, saudara, belum ada satu kekuatan pun yang mampu untuk memasukkan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya cinta, jangan Anda pikir orang kafir itu tidak memasukkan Al-Quran. Mereka berupaya, mereka berusaha untuk memasukkan Al-Quran, tidak pernah berhasil, selalu gagal, selalu kandas. Kenapa, saudara? Karena di atas muka bumi ini ada jutaan umat Islam yang dikaruniakan oleh Allah hafalan Al-Quran. Bahkan Anda tahu di zaman kolonialisme, di zaman imperialisme, tatkala tentara-tentara salib menyerbu negeri-negeri Islam, mereka sita mushaf Al-Quran, mereka rampas, mereka kumpulkan, mereka bakar, saudara, mereka lempar ke laut. Sampai-sampai sejarah mencatat saking banyaknya mushaf Al-Quran dan kitab yang mereka bakar, yang debunya mereka tebar di lautan, air laut berubah jadi hitam, saudara. Kenapa tentara-tentara salib itu membakar mushaf Al-Quran? Karena mereka tahu, saudara, jantungnya Islam adalah Al-Quran, ruhnya Islam adalah Al-Quran, jiwanya Islam adalah Al-Quran, fondasinya Islam adalah Al-Quran. Jadi kalau mau hancurkan Islam, hancurkan Al-Qurannya. Mau hancurkan Islam, rusak Al-Qurannya. Masya Allah. Tapi mereka enggak berhasil, saudara. Mereka tidak mengerti dan tidak memahami Al-Quran itu bukan hanya disimpan di balik lembaran mushaf, tapi lebih dahsyat daripada itu. Al-Quran disimpan di lembaran benaknya manusia, jiwanya manusia, hatinya manusia, di akal dan otaknya manusia. Nggak bisa mereka hapus, saudara. Subhanallah. Sekali lagi saya tanya, kalau begitu Al-Quran ajaib tidak? Mukjizat bukan? Al-Quran, saudara, saya mau tanya, suci tidak? Agung tidak? Bangga tidak punya kitab suci Al-Quran? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya Ahlus Sunnah sepakat, barang siapa yang meragukan Al-Quran, atau kalau ada orang mengatakan Al-Quran kurang, Al-Quran tidak asli, Al-Quran sudah tidak otentik lagi, orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Jangan coba-coba meragukan Al-Quran, saudara. Dan jangan coba-coba memperolok-olok Al-Quran. Oh, Al-Quran dikatakan kitab suci paling porno di dunia. Biadab, kurang ajar. Jangan coba-coba hina Al-Quran, saudara. Maka itu saya ingatkan kepada umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci, Al-Quran adalah kitab mulia. Oh, kalau ada orang mengatakan, Habib, mungkinnya mengatakan Al-Quran kitab suci paling porno di dunia, itu maksudnya bergurau, itu maksudnya bercanda. Al-Quran bukan tempatnya untuk diguraukan, saudara. Man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad dari agama. Wajib dia bertobat kepada Allah, bersahadat lagi, mohon ampun kepada Allah. Jangan sembarangan dengan Al-Quran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, Al-Quran itu indah tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Bersyukur tidak punya Al-Quran? Alhamdulillah. Saudara, saking mulianya Al-Quran, saudara, Nabi mengingatkan kepada umatnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran,
Sebab nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela bagi mereka yang suka baca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, saudara. Ingat, kalau pengadilan di dunia kita perlu pembela, apalagi pengadilan akhirat, saudara. Dan ingat, kalau pengadilan di dunia yang menjadi pembela kita, pengacara-pengacara, advokat-advokat, di pengadilan Allah yang akan menjadi pembela kita adalah Al-Quran. Maka itu jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan, siapa orang yang baca Quran wa huwa bihi mahir ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Quran, yang bagus baca Al-Qurannya, yang bagus tajwidnya, saudara, kedudukan mereka ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia, malaikat yang agung, malaikat yang gak pernah maksiat kepada Allah. Sekali lagi saya tanya, kalau begitu Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Apa boleh kita memperolok-olok Al-Quran? Apa boleh kita lekehkan Al-Quran? Apa boleh kita hinakan Al-Quran? Apa boleh kita rendahkan Al-Quran? Nggak boleh, saudara. Oleh karena itu Pak, Bu, di dalam cara membaca Al-Quran pun ada aturannya, saudara. Nggak boleh orang sembarangan baca Al-Quran. Nggak boleh. Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan tegas, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dia berikan hak mahrajnya, dia berikan hak tajwidnya, dia indahkan bacaannya. Tidak sembarangan baca Al-Quran, saudara. Ini perintah Allah. Jangan sembarangan. Al-Quran Allah turunkan dalam 7 huruf, saudara. Dan Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat dengan qiraat-qiraat yang diajarkan oleh Nabi. Sahabat enggak berani ngarang-ngarang qiraat, saudara. Sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang kedudukannya begitu mulia, dekat dengan Nabi, enggak berani ngarang-ngarang qiraat Quran, tidak berani. Mereka hanya baca Al-Quran sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang satu diajarkan Nabi cara bacanya, sahabat yang satu lagi diajarkan oleh Nabi cara bacanya, saudara. Nabi ajarkan cara bacanya sebagaimana Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi cara baca Al-Quran sebagaimana diamanatkan oleh Allah cara membacanya, saudara. Oleh karena itu, para ahli qiraat, para imam qurra sepakat nggak boleh sembarangan membaca Al-Quran, saudara. Hati-hati. Nabi pernah mengatakan, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia, saudara. Al-Quran melaknat orang yang bacanya. Yang bagaimana? Yang bacanya sembarangan, yang bacanya seenaknya, yang bacanya semaunya, yang bacanya memperolok-olok Al-Quran. Dilaknat oleh Al-Quran, saudara. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu bukan sembarang kitab. Nggak boleh sembarangan baca, saudara. Bacanya ada aturannya. Dan orang yang sudah bisa baca bagus,
sengaja dia tinggalkan bacaan bagusnya, saudara, berdosa. Bagi orang yang belum bisa, berusahalah untuk bisa. Pelan-pelan dia berusaha, sambil terus dia perbaiki bacaannya, saudara. Jadi jangan coba-coba mengada-ngada untuk membaca Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya tanya, kalau begitu Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Apa boleh sembarangan kita baca Al-Quran? Apa boleh seenaknya baca Al-Quran? Apa boleh baca Al-Quran di luar dari yang diajarkan Nabi? Enggak boleh, saudara. Kalau ada yang nanya, Habib, apa ada larangan enggak boleh baca Al-Quran, saudara, dengan nada-nada semau gue? Ada, saudara. Siapa bilang enggak ada larangan? Buka Jami'ut Tirmidzi. Di sana Nabi bersabda, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sesuai bacaannya bangsa Arab dan makharijuf daripada keluarnya suara, saudara. Ini Nabi yang pesan, sampai Nabi mengatakan, iyyaka waluhunil ahlil kitabi wal fisqi. Hati-hati, enggak boleh kalian membaca Al-Quran dengan lagu-lagunya orang kafir, dengan lagu-lagunya orang fasik. Enggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, sayaji'u ba'di aqwamun, akan datang setelah aku nanti, yaitu golongan umat, golongan manusia, yurajji'unal Qur'an tarji al-ghina'i wan nawhi. Mereka akan menyanyikan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian lagu, dengan nyanyian-nyanyian rintihan, saudara. La yujawisu hanajirahum. Bacaan mereka tidak melampaui tenggorokannya. Artinya Allah tidak ridho dengan bacaan mereka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, maftunatun qulubuhum. Mereka yang membaca Al-Quran dilagu-lagukan, dinyanyikan, tidak sesuai dengan qiraat yang disepakati oleh para ulama. Maftunatun qulubuhum, hati mereka sudah tertimpa fitnah. Wa qulubul ladzina yu'jibuhum sa'nuhum, begitu juga tertimpa fitnah orang-orang yang terkagum-kagum dengan bacaan mereka, saudara. Ini Nabi ucapkan 15 abad yang lalu. Enggak boleh sembarangan baca Al-Quran dengan nada lagu, nada nyanyi. Ini Al-Quran. Kalau baca qasidah, kalau baca sholawat, baca syair Islam, silakan dilakukan, saudara. Silakan pakai hadroh, silakan, saudara. Islam tidak anti seni, Islam tidak anti budaya, saudara. Tapi kalau baca Al-Quran, jangan coba-coba. Jangan coba-coba Anda iringi dengan musik. Jangan coba-coba Anda nyanyikan, saudara, seolah-olah Anda sedang menyanyikan lagu, saudara. Haram. Kira-kira jelas tidak? Berarti menyanyikan Al-Quran dengan nyanyian lagu dilarang tidak oleh Nabi? Dilarang tidak? Kalau begitu, saudara, halal atau haram? Halal atau haram? Enggak boleh, saudara. Ini larangan dari kita punya Nabi. Silakan baca hadisnya. Jangan bilang, oh enggak ada larangan. Ente belajar hadis dulu yang betul, belajar qiraat dulu yang betul. Jangan sok pintar mengatakan tidak ada larangan, saudara. Haram menyanyikan Al-Quran dengan lagu-lagu nyanyian, saudara. Saya tidak anti lagu, saya tidak anti musik. Saya menikmati gosidah-gosidah yang dibawakan seperti oleh Habib Syekh Segaf dari Solo,
begitu indah qasidahnya, begitu indah suaranya, begitu enak menyentuh daripada perasaan kita. Saya tidak anti dengan syair-syair yang dibawakan oleh grup Bimbo, saudara. Tatkala melantunkan syair-syair memuji Allah, memuji Nabi, saudara, silakan. Saya juga tidak anti tatkala lagu-lagu sufi dibawakan oleh grup musik debu, saudara. Silakan, silakan. Puji Allah, puji Nabi, puji Islam. Lantunkan syair-syair yang meninggikan Islam. Silakan. Dulu Wali Songo berdakwah dengan gamelan, berdakwah dengan lantunan-lantunan syair Islam, berdakwah dengan lantunan qasidah, lantunan sholawat. Tapi tidak ada satupun Wali Songo yang melantunkan pembacaan Al-Quran dengan gamelan. Gak ada, saudara. Giliran baca Quran, stop gamelan, stop lagu, stop nyanyian. Tapi kalau selawat dinyanyikan, kalau qasidah dinyanyikan. Tapi kalau ayat Al-Quran tidak boleh. Dan tidak ada satupun Wali Songo yang melakukannya dengan lagu-lagu Jawa, saudara. Tidak ada. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tahu-tahu kemarin di istana presiden, di depan presiden, di depan menteri agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di istana presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar. Biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar. Kata dia tidak apa-apa. Itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini, setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa, dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertobat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes, ulama dunia protes, kori-kori protes. Bahkan Anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Barat
telepon ustadz kita di Jakarta. Apa mereka bilang? Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar saudara. Pakai dilaguin, pakai lagu Jawa. Nah kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam Dayang, besok langgam Jaipongan. Lusa langgam Sinden. Nah kalau langgam Dalang boleh, berarti langgam Sinden boleh dong. Berarti langgam Jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami gak bakal diam saudara. Ini akan kami proses. Kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus saudara. Ya, kami gak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah gak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul? Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah, itu di istana presiden, mestinya dia bisa jaga. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Ini dia saudara, dipikir ulama takut kali saudara. Oh mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak saudara, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Ini gak boleh didiamin saudara. Kalau ini didiamin, besok orang-orang pada niru saudara. Tapi kalau presiden kita cegah untuk tidak melakukan kemunkaran, insya Allah besok yang lain gak berani saudara. Nanti yang mau hina Al-Quran, mereka mikir presidennya aja dilawan, apalagi gue. Makanya saya ajak kita lawan presiden saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela Al-Quran? Siap di penjara? Siap mati? Takbir. Kita tunggu sampai tanggal 1 Juni saudara. 1 Juni hari Senin, kami punya agenda untuk turun di Jakarta, buat dongkel kutil babi, saudara. Ya, nah kalau presiden tidak minta maaf, tidak bertobat, menteri agama tidak minta maaf, kami akan kepung, kami akan seruduk, kami akan datang, saudara. Kurang ajar, kau hina Al-Quran, kau hina kitab suci, kau seenaknya melakukan. MUI mesti bersikap. MUI tidak boleh lemah. MUI harus berani. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan MUI takut sama ketek Umaro. Kalau MUI nggak berani negor, kalau MUI melindungi Al-Quran dihina, lebih baik MUI bubar saja, saudara. Setuju?
Saya mau tanya semua di sini, rela tidak Al-Quran dihina? Rela tidak Al-Quran dihina? Nah saya mau tanya, di antara yang hadir kemarin waktu di TVRI, ada yang dengar itu bacaan? Ada yang lihat? Betul? Yang belum lihat silakan buka YouTube saudara. Atau Anda buka website pribadi saya. Saya masukkan di dalamnya saudara. Kita kasih judul di situ saudara, yaitu Rakawan Liberal. Baca Al-Quran dengan langgam daripada dalang. Kenapa saya sebutkan itu Rakawan Liberal? Ternyata saya masukkan dalam website saya setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kelompok liberal dipimpin oleh Ulil Absar sudah mengeluarkan rekaman pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa, saudara. Jadi ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh kalangan liberal secara sembunyi-sembunyi, saudara. Sekarang mereka menang, mereka golkan di istana, mereka bisa kuasai istana, kurang ajar. Dan MUI saya ingatkan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa liberal sesat menyesatkan, bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul? Begitu saya tanya, siap lawan liberal? Siap ganyang liberal? Takbir! Kalau presiden tetap ngotot nggak mau minta maaf, menteri agama tetap ngotot merasa dirinya benar dengan menghina Al-Quran, siap kita lengserkan, siap longsorkan, siap dijatuhkan. Takbir! Orang yang dengan sengaja memperolok-olok Al-Quran, saudara, faqadir tadda, dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tidak sengaja, tobat. Kalau dia nggak ngerti, astagfirullah, kami nggak ngerti, kami nggak paham akan begini. Astagfirullah, aku mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku minta maaf kepada umat Islam. Kalau nggak ngerti, buru-buru tobat. Tapi kalau ngerti, sengaja dia hina Al-Quran, murtad. Dan orang murtad nggak boleh jadi presiden, saudara. Harus dilengserkan dari tengah-tengah kita. Setuju? Saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Al-Quran? Takbir! Alhamdulillah. Jangan, nggak boleh diam, saudara. Nggak boleh. Haram. Habaib dan para ulama diam, Al-Quran dihina. Haram, saudara. Nggak boleh. Makanya dari tadi saya sudah sampaikan kepada Anda. Saya mau tanya sekali lagi. Al-Quran itu suci tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Apa boleh direcehkan? Apa boleh dihinakan? Apa boleh diremehkan? Membaca Al-Quran wajib tidak pakai tajwid? Wajib tidak dengan tartil? Wajib tidak dibaca dengan baik? Kenapa? Karena Al-Quran itu suci, betul? Karena Al-Quran itu mulia, betul? Karena Al-Quran itu kalam Allah, betul? Apa boleh kita membaca Al-Quran seenaknya? Apa boleh baca Al-Quran semaunya? Lalu begitu saya mau tanya, apa Anda rela Al-Quran itu dihinakan? Apa rela Al-Quran itu dilecehkan? Siap bela Al-Quran, siap jaga Al-Quran, siap tinggikan Al-Quran, siap lawan siapa saja yang menghina Al-Quran, siap mati bela Allah dan Rasulnya, siap mati bela Al-Quran. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Jadi untuk ini kita nggak kompromi, saudara. Nggak. Kita nggak peduli mau presiden, mau jenderal, mau siapa. Coba-coba menghina Al-Quran, akan kita lawan sampai tetes darah terakhir, saudara. Mereka mau tangkap kita, mau bunuh kita, tidak ada urusan. Kalau bukan kita yang bela Al-Quran, siapa lagi? Kalau bukan kita tegak berdiri, menegakkan kesucian kehormatan Al-Quran, siapa lagi? Kurang ajar. Liberal makin kurang ajar. Sekarang dia masuk ke istana, dia pujuk istana, dia baca Al-Quran dengan cara dia. Kurang ajar, biadab, adimul ahlak,
sesat, murtad, kafir. Maka itu saya tanya, siap lawan liberal? Siap lawan liberal? Istana dikuasai liberal, siap rebut istana? Siap usir liberal? Takbir! Maka itu saya ajak saudara, kita tunggu sampai tanggal 1. Kalau presiden minta maaf dan bertobat, kalau menteri agama bertobat dan minta maaf, urusannya kita serahkan kepada Allah. Innallaha ghafurur. Kita tidak perpanjang saudara. Tapi kalau menteri agama dan presiden tidak minta maaf, maka tanggal 1 Juni bersamaan dengan kami akan turun untuk mendongkel orang kafir. Jangan sampai jadi gubernur di Jakarta dan gak boleh memimpin umat Islam di Jakarta. Maka kami akan ujak umat Islam. Rame-rame kita teriakkan suara kita di depan istana. Kita minta kepada presiden untuk bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada umat Islam. Gak boleh dia seenaknya menghina Al-Quran. Betul? Siapa presiden mau hina Al-Quran? Saudara, presiden apa kemuliaannya? Apa kehebatannya? Mau merendahkan kalam Allah? Mau merendahkan firman Allah? Kurang ajar. Masya Allah, enggak boleh kita diam saudara. Nama kita saya tanya. Jadi kalau saya menyuruhkan kepada umat Islam di mana-mana, di mimbar-mimbar saya sampaikan. Mulai dari tadi saya sudah sampaikan di mimbar-mimbar saudara. Terus sampai tanggal 1 ini di tiap mimbar akan saya serukan umat Islam supaya jangan biarkan siapapun menghina Al-Quran. Anda tahu saudara, gara-gara peristiwa tersebut sekarang dunia tertawakan kita, dunia marah kepada kita, istana memalukan umat Islam, memalukan Indonesia, kurang ajar. Dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden SBY, setiap tahun dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj di istana, nggak pernah ada qori baca Al-Quran dengan langgam Jawa, saudara. Nggak ada, saudara. Soekarno sang proklamator, Soeharto yang dikenal gagah, berani, disegani, ditakuti, tetap nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran, saudara. Jokodok kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran, saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati, saudara. Betul? Soekarno proklamator, betul? Orang kecil atau besar? Orang kecil atau besar? Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangan, 32 tahun memimpin Indonesia, saudara. Ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, betul? Betul? Orang kecil atau besar? Apa ada mereka menghina Al-Quran? Gak berani. Jokodok. Oh tapi Habib, ini kan bukan ide dia, ini istana dia. Dia ada duduk di situ, dia menikmati, dia presiden, dia bisa larang, saudara. Dia bisa berdiri, dia bisa stop. Kau baca apa ini? Stop, nggak boleh Al-Quran diperlakukan begini. Bukannya bengong menikmati, dasar goblok. Makanya saya mau ajak umat Islam, saya mau tanya, ini biarkan atau lawan? Jawab yang ngambak, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dengan segala resiko, betul? Siap membela Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu sekalian membela Allah, niscaya Allah pasti akan bela kamu sekalian. Jangan takut, saudara, dengan negara, dengan presiden, dengan segala kekuatan mereka. Jangan. Kita tidak pernah usil kepada negara. Enggak. Kita enggak pernah usil kepada presiden, saudara. Kau mau jadi presiden silahkan. Kau mau memimpin bangsa Indonesia silahkan. Kami cuma minta satu, jangan coba-coba hina Islam. Kalau kau hina Islam, kami akan lawan. Tapi kalau kau tidak hina Islam, kau tidak langgar syariat Islam, sami'na wa ta'na. Kami siap dengar, kami siap taat. Silakan, kami bukan pemberontak. Tapi kalau coba-coba kau hina Islam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun kami harus mati bersimbah darah,
demi Allah, siapapun akan kami lawan, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Allah yang maha besar menjaga Al-Quran. Allah yang maha suci memelihara Al-Quran. Allah yang maha agung memuliakan Al-Quran. Ada manusia baru jadi presiden mau hina Al-Quran. Cacing pasir. Kurang ajar, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini sebelum saya akhiri. Siapa yang maha besar? Jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Saya mau tanya, kalau presiden dan menteri agama meminta maaf, urusannya kita serahkan kepada Allah, tidak kita perpanjang. Setuju? Setuju? Tapi kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf, kita demo rame-rame tanggal 1 Juni. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap turun ke Jakarta? Siap turun ke Jakarta? Tanggal 1 Juni. Saya tunggu Anda di Bundaran HI. Jam 7 pagi kita kumpul, saudara. Kita istighatsah, baca rotib, baca wirid, baca hizib, baca Quran. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya. Jam 9 atau jam 10, maka kita akan long march. Kita akan jalan kaki bersama, saudara. Dengan 2 tuntutan. Karena sebetulnya gerakan ini untuk menolak orang kafir menjadi gubernur di ibu kota Jakarta. Setuju? Tapi kemudian terjadi peristiwa ini lebih penting, saudara, daripada urusan gubernur. Ini lebih penting daripada urusan gubernur. Ini urusan Al-Quran. Betul? Begitu saya tanya, siap turun tidak? Siap turun tidak? Siap bela Al-Quran tidak? Tanggal berapa? 1 Juni hari Senin. Jam 7 pagi, saudara, saya tunggu di Bundaran HI. Saya tanggung jawab dunia akhirat, apapun yang terjadi nanti 1 Juni, saudara. Maka itu, kalau pemerintah tidak mau didemo, istana tidak mau dikepung, saudara, buru-buru bertobat kepada Allah, mohon maaf, ampun kepada Allah, mohon maaf kepada umat Islam, berjanji untuk tidak lagi menghina atau melecehkan Islam. Betul? Takbir. Anda tahu Muammar Z.A? Qori internasional, asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Bahasa Jawanya bagus, bahasa Jawanya medok, saudara. Ini Qori internasional. Apa pernah Muammar baca Al-Quran dengan lagu Jawa? Pernah tidak? Kenapa enggak pernah? Karena beliau Qori, beliau ustadz, beliau tahu, saudara, bagaimana yang boleh baca Quran, bagaimana yang tidak boleh, saudara. Ini dosen dari Universitas Islam Negeri Kalijaga, saudara, Yogyakarta, baru jadi dosen, pakai baca Al-Quran, pakai lagam dalang, kurang ajar, saudara. Begitu saya tanya, orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, sekali lagi saya tanya, kalau begitu saya kumpulkan umat Islam turun tanggal 1, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut? Siap kasih tahu yang lainnya? Siap kasih tahu yang lainnya? Ini yang merekam daripada ceramah saya malam ini, sebar luaskan, saudara. Silakan sebarkan di YouTube, sebarkan di internet, sebarkan dimanapun, dan ajak orang-orang, saudara. Ini Al-Quran tidak boleh dihina oleh siapapun. Ini bukan urusan politik, ini bukan urusan siasah, ini bukan urusan jabatan dan kedudukan, ini bukan urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Al-Quran kita dihina orang kurang ajar. Begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap turun ke jalan? Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Ayo saudara, kita baca suratul Fatihah dengan niat ala anallah subhanahu wa ta'ala an yansurul Islam wa yansurul muslimin wa an yuqawwiyana jami'an
wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jadi saudara, saya sampaikan apa adanya, saudara, untuk sama-sama kita menjaga kemuliaan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita menghinakannya. Siap memuliakan Al-Quran? Siap mensucikan Al-Quran? Siap menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, lagi mulia dan agung? Betul? Alhamdulillah. Dan siap amalkan isi kandungan Al-Quran? Siap jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai jantung hati kita semua, penerang kalbu kita, penyejuk daripada jiwa kita, dan sebagai pembela kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya minta, tolong isi ceramah ini sampaikan ke saudara-saudara kita yang tidak hadir. Sebarkan seluas-luasnya. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau negara tidak suka, silakan dituntut. Mau proses hukum, saya hadapi. Oh, Habib Rizik dituduh menghina presiden, saya akan lawan saudara. Kalau Anda berani menghina Al-Quran, saya lebih berani untuk menghina Anda. Kalau Anda berani untuk melawan Al-Quran, saya lebih berani untuk melawan Anda. Jangan pikir Anda doang yang bisa nekat untuk melawan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Saya bisa lebih nekat untuk melawan para penghina Al-Quran, saudara. Dan hati-hati kepada kelompok-kelompok liberal. Ini peringatan kita kepada mereka. Stop penghinaanmu terhadap Al-Quran. Kalau terus-menerus kau hina Al-Quran, jangan salahkan kami umat Islam. Kalau besok kami sembelih kalian di jalan-jalan. Kalau besok kami bunuh kalian dimanapun berada. Jangan coba-coba menghina Allah dan Rasulnya. Jangan coba-coba menghina Al-Islam dengan Al-Qurannya. Betul? 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 Saya mau tanya, berani tidak bela Al-Quran? Berani tidak mati untuk bela Al-Quran? Takbir! Berani tidak membunuh penghina Al-Quran? Berani tidak habisi penghina Al-Quran? Takbir! Nah, itu saja yang bisa saya mau sampaikan, saudara, pada kesempatan malam hari ini. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan seluruh isi ceramah saya pada malam hari ini. Jadi siapapun aparatnya saudara, mau tentara, mau polisi, mau intel saudara, saya tanggung jawab sepenuhnya dengan isi ceramah saya pada malam hari ini. Mau disebut provokator, mau disebut ngebakar umat, masa bodoh. Saya hanya ingin bela Al-Quran, bela Allah, bela Nabi. Dan saya tidak rela kalau Al-Quran dihinakan oleh siapapun, saudara. Nah, jadi jangan coba-coba isi ceramah ini disalahkan kepada panitia atau disalahkan kepada pihak lain. Enggak, saya enggak disetir oleh manusia yang manapun juga, saudara. Saya akan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau mata laim, apapun resikonya, walaupun seisi dunia menghina, saudara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Allah memaafkan segala kesalahan kita. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden dan Menteri Agama diberikan taufik dan hidayah, agar segera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada umat Islam, dan tidak begu lagi jadi kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya mau sampaikan. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sebelum acara ini ditutup, yaitu oleh guru kita. Doa beliau sangat kita butuhkan, kita perlukan. Kita aminkan bersama-sama. Setuju? Setuju? Jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحمن على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولحظة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورفقا في الرزق وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سبحانك وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.